Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wa hadaina ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat sehat serta semangat kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan muhadharah virtual seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Tak lupa pula keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga kepada kita semua, diberikan syafaatnya ila yaumil akhir. Setelah kita melalui bulan suci Ramadan, tentu saja kita masih perlu untuk beramal salih sebagai bekal kita nanti sebelum dijemput oleh malaikat maut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Sikap Kita Setelah Bulan Suci Ramadan, yang mana amalan ini yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim setelah menunaikan puasa Ramadan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan berkah. Yang paling penting di antara amalan yang dilakukan setelah bulan suci Ramadan, hendaknya tetap menjaga salat 5 waktu dan salat jamaah. Bulan Ramadan sungguh sangat berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Orang yang dulu malas ke masjid atau sering bolong mengerjakan salat 5 waktu, kini di bulan Ramadan begitu terlihat bersemangat melaksanakan amalan salat ini. Itulah di antara tanda dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, kata Rasulullah. Pintu neraka ditutup, bahkan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim nomor 1079. Namun, amalan salat ini hendaklah tidak ditinggalkan begitu saja. Kalau memang di bulan Ramadan kita rutin menjaga salat 5 waktu, maka hendaklah amalan tersebut tetap dijaga di luar Ramadan. Begitu pula dengan salat jamaah di masjid untuk kaum laki-laki. Salat jamaah di masjid memiliki keutamaan yang sangat mulia dibanding salat sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil maddi bi 27 darajah." Salat jamaah lebih utama dari salat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun hadirin yang sangat disayangkan, amalan salat ini sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Bahkan mulai pada hari raya Id 1 Syawal saja, sebagian orang sudah mulai meninggalkan salat karena sibuk silaturahmi, sibuk berekreasi dan lain sebagainya. Begitu juga seringkali kita lihat sebagian saudara kita karena kebiasaan bangun kesiangan, dia meninggalkan salat subuh begitu saja. Padahal salat subuh inilah yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik.
Di antara amalan lain setelah melaksanakan ibadah salat yang harus kita lakukan setelah bulan suci Ramadan ialah memperbanyak puasa sunnah. Selain kita melakukan puasa wajib di bulan Ramadan, hendaklah kita menyempurnakannya pula dengan melakukan amalan puasa sunnah. Di antara keutamaannya adalah disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala abwabil khair shaumu junnah." Maukah kutunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan, kata Nabi? Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616. Puasa dalam hadis ini merupakan perisai bagi seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, puasa adalah perisai dan perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan di akhirat nanti, puasa adalah perisai dari api neraka. Keutamaan lain dari puasa sunnah yaitu terdapat dalam hadis qudsi yang berarti, "Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya." Itulah di antara keutamaan seseorang melakukan amalan sunnah. Dia akan mendapatkan kecintaan Allah, lalu Allah akan memberi petunjuk pada pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Allah juga akan memberikan orang seperti ini keutamaan dengan mustajabnya doa. Banyak puasa sunnah yang dapat dilakukan oleh seorang muslim setelah Ramadan. Di bulan Syawal, kita dapat menunaikan puasa 6 hari Syawal. Juga setiap bulan Hijriyah, kita dapat berpuasa 3 hari dan lebih utama jika dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriyah. Kita juga dapat melakukan puasa Senin Kamis, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian puasa Asyura yaitu pada tanggal 10 Muharram, dan banyak puasa di bulan Sya'ban sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada yang punya kemampuan lebih, boleh juga melakukan puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan puasa sunnah ini. Adapun puasa sunnah yang dilakukan setelah bulan suci Ramadan adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Hendaklah di bulan Syawal ini setiap muslim berusaha untuk menunaikan amalan yang satu ini, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini mempunyai keutamaan yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini terdapat dalil tegas tentang dianjurkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, dan pendapat inilah yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, Ahmad dan Abu Daud serta yang sependapat dengan mereka. Lalu bagaimanakah cara melakukan puasa Syawal ini, hadirin? An-Nawawi dalam Syarah Al-Muslim mengatakan, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sepaling afdal, sepaling utama melakukan puasa Syawal yaitu secara berturut-turut sehari setelah salat Idul Fitri. Namun jika tidak berurutan atau diakhirkan hingga akhir Syawal, maka seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal setelah sebelumnya melakukan puasa Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.